Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, kaum muslimat, Bapak dan Ibu, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Nikmat yang begitu banyak dan tidak terhingga. Nikmat berada di bulan Ramadan adalah nikmat terbesar yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik. Allah berikan kepada kita taufik dan pertolongan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan. Kalaulah bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan, maka tidak ada di antara kita yang bisa melakukan ibadah. Sebagaimana dikatakan oleh salah seorang penyair, wallahi walaulallahu ma sallaina wa la tasaddaqna. Demi Allah, kalaulah bukan karena Allah, maka kita tidak akan mampu untuk sholat dan kita tidak akan mampu untuk bersedekah dan melakukan ibadah-ibadah yang lain. Jadi Bapak dan Ibu, kita semua berhadir di sini bukan karena kekuatan fisik semata, bukan karena kita, atau bukan karena kehendak kita, tapi lebih banyak kepada taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bersyukur supaya Allah Subhanahu wa taala tambah nikmat itu, Allah jaga nikmat itu. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita telah berada di penghujung bulan Ramadan. Tanpa terasa Ramadan sudah berada di pintu kepergiannya. Maka semestinya setiap muslim semakin akan berakhir Ramadan, maka semakin meningkat semangat beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena sebagaimana yang kita ketahui Bapak dan Ibu, di akhir-akhir Ramadan itu ada peluang besar yang Allah berikan bagi siapa yang Allah kehendaki, bagi siapa yang Allah berikan pertolongan. Malam Lailatul Qadar, sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, taharru Lailatul Qadri bil ashril awakhir min Ramadan. Cari malam Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Dalam riwayat yang lain dikatakan fil witr, ini pada malam-malam ganjil
dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan keutamaan Lailatul Qadar sudah kita maklumi, lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Orang yang beribadah di malam tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang beribadah selama 1000 bulan, 83 tahun. Kalau seandainya kepada yang dirahmati Allah, kita perhatikan umur umat Nabi ini paling pendek dibandingkan umur umat-umat sebelumnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan peluang untuk menyamai pahala yang didapatkan oleh umat-umat sebelumnya. Dengan apa? Dengan diantaranya Lailatul Qadar. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan membahas permasalahan zakat. Permasalahan zakat. Jadi kalau seandainya tidak cukup waktunya, kita lanjutkan esok pagi insyaallah. Besok pagi iya enggak? Hah? Iya. Juga iya, enggak, bukan anak ya. Berarti Ustaz siapa? Jadwalannya subuh sini enggak ada? Atau tadi subuh? Seharusnya. Baik, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang zakat, maka zakat ini adalah di antara daripada rukun Islam, yang mana seseorang mesti harus meyakini akan kewajiban zakat. Tidak boleh dipungkiri. Nah, barang siapa yang memungkiri wajibnya zakat, maka para ulama kita mengatakan dia bisa keluar dari dalam agama Islam. Kenapa? Karena rukun Islam itu adalah sesuatu yang mesti harus diketahui oleh setiap muslim. Tidak ada uzur bagi siapapun untuk tidak mengetahui rukun Islam tentang kewajibannya. Kalau sama dengan ibadah yang lain, kalau seandainya seseorang dia mengatakan bahwasanya salat 5 waktu itu tidak wajib, maka dengan itu dia bisa keluar dari dalam agama Islam. Kalau seandainya ada orang mengatakan bagi orang yang telah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat, dia katakan bagi saya zakat itu tidak wajib, maka secara otomatis orang tersebut bisa keluar dari dalam agama Islam. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggandengkan antara salat dan zakat. Aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Tunaikan salat, tegakkan salat, tunaikan zakat. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam juga demikian. Di antaranya adalah hadis Abdullah bin Umar. Nabi mengatakan bunyal Islamu ala khams. Islam itu dibangun di atas 5 dasar. Di antaranya adalah az-zakat. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Definisi zakat itu kalau seandainya kita lihat secara bahasa, maka ada 2 makna. Yang pertama adalah maknanya membersihkan, dan yang kedua maknanya adalah an-nama, tumbuh. Maka orang yang mengeluarkan zakat, dengan itu dia membersihkan hartanya. Dengan itu dia bersihkan hartanya. Dan dengan itu pula dia akan mengembangkan hartanya. Akan Allah berikan kelipatan yang lebih banyak. Sebagaimana kisah Allah Subhanahu wa taala khabarkan kepada kita tentang Ka'ab bin Malik
dan 2 orang sahabatnya yang tidak mengikuti perang Tabuk. Di dalam surat At-Taubah Allah Ta'ala mengatakan, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wahai Muhammad, ambillah dari harta mereka itu sedekah. Makna sedekah di sini adalah zakat. Karena kalau sedekah Bapak dan Ibu dia tidak bisa dipaksa. Itu bedanya antara sedekah dan zakat. Kalau zakat, orang tidak mau mengeluarkan zakat, boleh diambil secara paksa hartanya. Tentu bagi orang yang berwenang. Berbeda dengan sedekah. Maka sedekah dalam firman Allah tadi, surat At-Taubah tadi, maknanya adalah zakat. Allah memerintahkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Wahai Muhammad, ambil dari mereka zakat. Apa fungsinya? Tutahhiruhum. Zakat ini akan mensucikan diri mereka. Wa tuzakkihim, dan akan membersihkan diri mereka dan akan menambah harta mereka. Nama dikatakan oleh Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu definisi zakat. Dan zakat di dalam istilah syariat dia adalah harta yang dikeluarkan jikalau telah sampai padanya 2 syarat. Jadi zakat itu ada syarat. Yang pertama adalah sampai nisab. Dan yang kedua adalah sampai haul. Kalau seandainya kita berbicara zakat harta, ya zakat itu banyak. Kalau seandainya kita buka kita fikir, ada namanya zakat harta, zakat uang, ada nanti zakat pertanian, ada nanti zakat peternakan, ada zakat perdagangan, ada zakat barang tambang. Semuanya ada, ya, dibahas oleh para ulama kita. Tapi kebanyakan di antara kita hanya mengetahui zakat mal, zakat harta saja. Ya, perdagangan itu ada zakat, pertanian itu ada zakatnya. Baik, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makna daripada sampai nisab, makna daripada sampainya nisab itu dikatakan oleh para ulama kita, jikalau harta itu telah sampai ya setara dengan 80 gram emas, 85 gram emas. Barangnya segram gini, Bapak Ibu, 1 juta Bu, cepet naiknya tuh 1 juta. Itu sami tuh, ini sagram, murah benar loh. Sagram itu terakhir 890.000 1 gram, jadikan 85. Kalau sudah sampai, tunggu dulu, jangan langsung dikeluarkan, karena ada syarat berikutnya, yaitu sampai haul. Haul itu maknanya apa? Berlalu harta itu setahun, masih sampai dia sekadar 85 gram, maka pada tahun berikutnya di bulan yang sama wajib dikeluarkan 2,5%. Wajib dikeluarkan berapa? 2,5%. Sebagian orang menyangka zakat itu dikeluarkan kalau ke hari raya saja. Padahal zakat itu dikeluarkan kalau seandainya sudah sampai nisab. Contoh Ibu, Pak, haratuawa sampai nisab di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulqa'dah atau sebelum Ramadan, di bulan Rajab. Bulan Rajab sampai haratoa ko 85 gram mame. Apakah langsung dikeluarkan? Langsung dikeluarkan Pak? Nah,
Bila dikeluarkan Rajab tahun muko, kalau seandainya 85 gram itu masih ada. Kalau seandainya Rajab tahun muko berkurang 5 gram, jadi 80 lah, tidak wajib zakat. Tapi dengan syarat bukan disengaja. Sebagian orang karena pilihnya mengeluarkan zakat sebelum masuk bulan Rajab, nyewalanjukan harta dulu. Ini tidak boleh, tetap wajib zakat. Tapi kalau memang dia berkurang, ya secara tanpa disengaja, tidak direncanakan dia berkurang, maka tidak wajib zakat. Nah, berarti Rajab tahun muko dikeluarkan 2,5% daripada seluruh harta itu. Keluarkan 2,5%. Kalau seandainya harta ada 1 juta rata-rata, keluarkan 2,5%. Berapa? Berapa? 2.500.000. 2 juta keluarkan. Nah, ditunggu Ramadan. Sebagian orang Rajab sudah sampai, kemudian dikeluarkan di Ramadan. Zalim dia terhadap fakir miskin. Zalim dia terhadap asnaf yang 8 itu. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu zakat harta. Zakat harta itu dia takarannya emas. Sebagian ada mengatakan perak. Namun perak ini ya pendapat yang tidak kuat. Kenapa? Kalau perak itu Bapak yang dirahmati Allah, sekitar 7 juta dia sudah keluar zakatnya. Sementara orang punya 7 juta itu belum dikatakan dengan dia orang kaya. Dapat 7 juta kini 7 ayat habis. Maka takarannya itu yang lebih tepat dikatakan oleh para ulama kita adalah dengan emas. Dengan emas. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bahas zakat yang akan kita keluarkan nanti seiring dengan berakhirnya bulan Ramadan. Zakat apa? Zakat fitrah. Zakat fitrah. Zakat fitrah Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu sebabnya adalah karena seseorang tidak lagi berpuasa, maka dinamakan dengan zakatul fitri, dikarenakan dia akan menghadapi Idul Fitri dan pada hari Idul Fitri itu orang tidak boleh puasa. Maka dinamakan dengan zakat bukan fitrah, tapi zakatul fitri dalam kitab fikih. Ya, zakatul fitri itu ungkapan yang benar, bukan zakatul fitrah. Nah, kalau fitrah itu terambil dari kata fitrah. Fitrah itu artinya apa? Asal daripada penciptaan manusia. Itu fitrah, suci kata orang kan. Nah, tapi zakatul fitri itu lebih tepat pengungkapannya. Sebabnya apa? Sebabnya karena seseorang beridul fitri. Karena seorang beridul fitri. Kemudian hukumnya apa? Hukumnya wajib bagi setiap muslim, apakah dia anak yang baru lahir sekalipun, maka dia wajib mengeluarkan zakat al-fitri, zakatul fitri. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, sebagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatul fitri. Rasulullah SAW mewajibkan, farada yang mewajibkan zakatul fitri pada siapa? Dikatakan alal abdi wal hurri, baik itu hamba sahaya atau orang merdeka, wal dzakari wal unsa,
laki-laki dan perempuan, was-saghiri wal kabir, anak kecil dan orang dewasa, minal muslimin, dari orang Islam. Jadi orang Islam. Jadi kriteria yang wajib mengeluarkan zakatul fitri adalah muslim. Kemudian berapa takarannya? Atau apa komoditi yang mesti dikeluarkan? Apa komoditi yang mesti dikeluarkan? Maka jumhur ulama mengatakan komoditi yang mesti dikeluarkan daripada zakatul fitri adalah makanan pokok. Dalam bahasa Arab dinamakan dengan al-qut. Makanan pokok. Berarti kalau di kita apa? Beras. Karena Nabi SAW mengatakan tadi bahwasanya Nabi mewajibkan kepada para sahabat yang hidup di masa Nabi itu untuk mengeluarkan 1 sa' dari kurma atau 1 sa' dari gandum. Kurma dan gandum itu makanan pokok di masa itu. Maka ini yang mesti dikeluarkan kepada ibu. Ini komoditi yang mesti dikeluarkan. Bolehkah diganti dengan, kalau di kita dengan uang? Ya, sebagian orang mengganti zakatul fitri ini dengan uang. Kalau seandainya kepada yang dirahmati Allah cari pendapat para ulama yang memperbolehkan, maka akan kita temukan. Ya, namun jumhur ulama. Jadi kalau seandainya tahu 4 mazhab, ada mazhab Imam Malik bin Anas, kemudian ada Abu Hanifah, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad bin Hanbal. Maka di antara nang barampe kok seorang yang memuliakan Al-Imam Abu Hanifah. Dia perbolehkan zakat dengan uang. Namun Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan zakat fitrah jikalau dikeluarkan dengan uang maka zakatnya tidak sah. Tidak sah berarti apa? Badosonya tidak sah. Nah, kembali kita lagi. Orang Indonesia ini mengaku dia bermasak apa? Mengaku masak apa? Kami Syafi'iyah. Nah, tapi ketika menunaikan zakat fitrah pilih Hanafi, tidak konsisten dengan mazhab Syafi'i. Kalau seandainya benar-benar mengikuti mazhab Syafi'i, itu beras pakai makanan pokok. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu Bapak Ibu tahu di masa, jadi Imam Malik dan Imam Abu Hanifah ini semasa aja. Satu di Irak, satu di Madinah. Yang di Irak dikenal dengan madhab ahlul ra'i, madrasatu ahli ra'i. Madhab yang lebih mengedepankan pendapat, dalam artian apa? Pemikiran. Kemudian di Madinah ada Imam Malik bin Anas, dinamakan dengan madrasatu ahli hadis. Madrasahnya, sekolahnya para ahli hadis. Nah, pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah ini seringkali dia berbeda. Kenapa? Karena Bapak Ibu rahmati Allah, Imam Abu Hanifah ini tidak sengaja dia untuk berbeda dengan Imam Malik. Jadi Imam Abu Hanifah berpendapat seperti itu bukan dengan hawa nafsunya. Baru seperti itu Imam Abu Hanifah berpendapat. Sementara nanti goleh mengatakan harus dengan makanan pokok. Baru Imam Abu Hanifah memuliakan dengan uang. Maka ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, karena di masa Al-Imam Abu Hanifah dia jauh daripada sumber wahyu. Sumber wahyu di mana? Mekah, Madinah. Dia berada di Irak, sehingga hadis-hadis itu tidak banyak sampai kepada Imam Abu Hanifah. Hadis-hadis itu banyak sampai kepada Imam Abu Hanifah. Kalau saat ini kita lihat sangat banyak sekali pendapat Imam Abu Hanifah ini seolah-olah menentang hadis. Padahal tidak seperti itu adanya, Pak. Imam Abu Hanifah
tentu dia harus memutuskan suatu perkara. Sementara dia tidak ada hadisnya, itu pakaian yang memutuskan ya, ijtihad namanya. Dalam Al-Quran kan tidak ada ketentuan zakat fitrah, tidak ada. Adanya dalam hadis, sementara hadis tidak sampai ke Irak. Zaman dahulu kan tidak ada WA yang bisa orang share grup apa segala macam, tidak ada aplikasi. Ya, hadis itu memang disampaikan dari mulut ke mulut. Sehingga itulah pendapat Imam Abu Hanifah. Kemudian timbul pertanyaan, beliau mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah itu boleh atau tidak, Pak? Boleh atau tidak? Boleh. Bangkok kuliah. Karena dia imam. Boleh tak diikuti? Boleh. Bangkok kuliah, Bu. Jadi kan sudah kita terangkan kronologinya. Kenapa Imam Abu Hanifah ini pendapatnya seperti ini? Apa tadi sebabnya? Hadis tak sampai ke dia, sehingga dia butuh untuk ijtihad. Ternyata datang ulama belakangan mengatakan ijtihad Imam Abu Hanifah dalam masalah ini berbeda dengan dalil. Boleh ikuti. Hadis mengatakan satu sok kurma, satu sok gandum. Hadis mengatakan makanan pokok. Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala mengatakan boleh dengan uang. Bertentangan apa? Bertentangan. Boleh apa pendapat Imam Abu Hanifah? Kok hadis Kok pendapat Imam Abu Hanifah boleh? Boleh, Bu? Pak? Tidak boleh dong. Kan seperti itu orang agama kan? Tidak boleh. Itu Imam Abu Hanifah Pak Ustaz. Hanya namanya mujtahid, Bapak dan Ibu. Mujtahid itu dia tidak berdosa kalau seandainya salah dalam berpendapat. Beda semua, Pak. Mujtahid itu artinya apa? Dia menguasai seluruh cabang keilmuan. Maka dengan itu dia menyimpulkan satu hukum. Dalam mujtahid. Nabi SAW mengatakan idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran. Kalau seorang mujtahid itu dia berpendapat, berijtihad, mengeluarkan pendapat, benar pendapatnya maka dapat 2 pahala. Fa in akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau salah dapat 1 pahala. Itu kalau dia mujtahid. Kalau orang mengikutinya mah dapat berapa pahala? Enggak. Berarti kesimpulannya apa? Mesti dengan makanan pokok. Mesti dengan makanan pokok. Kalau ibu mengaku kami ini Indonesia mazhab Syafi'i Ustaz, ambil tuh. Ya. Mesti dengan beras. Kemudian berapa takaran satu sok itu? Satu sok itu 4 mud. Kalau salah moko, mudah-mudahan Allah terima karena tidak tahu. Ya, kita tidak berbicara amalan ibu diterima di masa lalu, itu tidak urusan kita, urusan Allah Taala. Kita berbicara sekarang. Kalau ingin mengeluarkan zakat fitrah, maka dengan beras. Tidak sulit kan mengeluarkan pakai barang itu, Pak. Kadang-kadang kita yang sulit. Ustaz, tidak ada orang nanio menerima barang, Ustaz. Orang miskin kini butuh pitih, maka jangan dia dari zakat fitrah, dia dari zakat mal. Itu solusi itu. Awak ingin bagiannya pitih, maka jangan dari zakat fitrah, dari zakat harta. Kalau tidak pas ada kasih kalau memang butuh pitih. Ya. Karena ini ketetapan telah laku, tidak bisa dirubah lagi sampai hari kiamat pun itu ketetapannya. Sama halnya ketetapan kurban. Apa
saja binatang dikorbankan? Bahimatul an'am, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Apa saja dia? 3 bentuknya. Kambing, sapi, onta. Kalau tiba masuknya besok orang nak butuh dia ada giang. Ustaz, kami pun kolesterol saya sudah Ustaz. Di komplek kolesterol sudah. Kami nak butuh daging. Itu boleh daging korban itu dengan piting? Boleh ya? Tidak boleh. Kenapa? Karena Allah tetapkan di syariat Allah bahwasanya harus dengan salah satu di antara 3 ini. Sama dia dengan zakat fitrah tadi. Nabi menetapkan dia harus dengan makanan pokok. Nabi tidak pernah, boleh nanti dicek dalil, boleh nanti dicek ya, apakah Nabi pernah mengeluarkan zakat fitrah itu dengan dinar ataupun dirham. Tidak akan kita temukan. Ya, tidak akan kita temukan. Nah, kemudian berapa satu sa' itu? Satu sa' itu Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia sa' itu dia ukuran volume bukan berat. Ukuran apa? Volume liter kalau lewat. Baik. Satu sa' itu adalah 4 mud, arba'atu amdad. Mud itu segiko mud orang dewasa standar saganggam komod namun ampe eko. Nah, para ulama kita mencoba untuk apa namanya menimbang 4 mud Nabi itu berapa takarannya. 4 mud Nabi itu berapa takarannya. Coba timbang oleh para ulama kita. Maka dia sekitar berkisar antara, kalau dengan liter maka dia 3 liter. Kalau pakai liter kita timbang sebentar. Kalau dia pakai liter, maka para ulama kita mengatakan dia ukurannya 3 liter minimal, ya minimal. Karena ini sudah diukur oleh para ulama kita, tentunya dengan meneliti ya mud Nabi alaihi salatu wasallam. Maka sebagian mereka menetapkan mulai dari 3 liter sampai 3,2 liter, kisaran antara itu. Bu keluarkan 3 boleh, tapi lebih baik lebih daripada